Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan kelas inklusi. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Saya Rafusia Miftahul Jana, NPM 18144600001. Nia Timurita Julaiha, NPM 18144600017. Rizka Ahadiah, NPM 18144600031. Dan yang terakhir ada Vina Kurnia Rahayu, NPM 18144600032. Apa pengelolaan kelas itu? Pengelolaan kelas adalah segala upaya yang dilakukan guru untuk mengkondisikan kelas agar peserta didik dapat belajar secara optimal dan efektif sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pengelolaan kelas, yang pertama membantu peserta didik menggunakan waktu secara optimal. Yang kedua, menghilangkan hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Prinsip yang kedua yaitu prinsip motivasi. Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Dengan adanya motivasi pada peserta didik, maka akan bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian, dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Prinsip yang keempat yaitu prinsip persepsi. Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persepsi adalah yaitu yang pertama, makin baik persepsi mengenai sesuatu, makin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu tersebut. Yang kedua, dalam pembelajaran perlu dihindari persepsi yang salah karena hal ini akan memberikan pengertian yang salah pula pada peserta didik tentang apa yang dipelajari. Yang ketiga, dalam pembelajaran perlu diupayakan berbagai sumber belajar yang dapat mendekati benda sesungguhnya, sehingga peserta didik memperoleh persepsi yang lebih kuat. Prinsip yang kelima yaitu prinsip retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Dengan retensi membuat apa yang dipelajari dapat bertahan atau tertinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingat kembali jika diperlukan. Prinsip yang keenam yaitu transfer. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dengan demikian, transfer berarti pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dan pengetahuan yang baru dipelajari. Pengetahuan atau keterampilan yang diajarkan di sekolah selalu diasumsikan atau diharapkan dapat dipakai untuk memecahkan masalah yang dialami dalam kehidupan atau dalam pekerjaan yang akan dihadapi. Adapun sistem pengelolaan kelas untuk sekolah inklusi, yang pertama ada kelas reguler atau inklusi penuh, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal lainnya sepanjang hari dengan kurikulum yang sama. Yang kedua ada
kelas reguler dengan klaster anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal lainnya di dalam kelas atau kelompok khusus di mana peserta didik reguler atau anak normal lainnya bertugas sebagai tutor sebaya untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga ada kelas reguler dengan pull out, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal lainnya di dalam kelas maupun kelompok kecil atau kelompok khusus, namun dengan waktu tertentu dan guru pembimbing yang khusus. Yang keempat ada kelas reguler dengan klaster dan pull out, yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal lainnya di dalam kelas atau kelompok khusus, namun dengan waktu tertentu dan guru pembimbing yang khusus. Yang kelima ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yaitu anak berkelainan belajar di kelas atau pada kelompok khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang tertentu dapat belajar dengan anak normal yang lainnya. Yang keenam ada kelas khusus penuh di sekolah reguler, yaitu anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah reguler, namun sudah ada ruangan tersendiri atau ruangan khusus, namun bagi anak yang mempunyai kelainan di sekolah dapat disatukan di dalam ruangan khusus tersebut. Untuk selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas inklusi. Yang pertama, penentuan tata tertib peraturan kelas yang tidak diskriminatif. Yang kedua, pengaturan penempatan dengan memberikan kesempatan bagi PDPK untuk berinteraksi dengan peserta didik reguler. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan belajar dengan mengupayakan suasana yang tenang serta mengurangi stimulasi gangguan. Yang keempat, penyediaan media belajar yang menstimulasi kerjasama dan bukan kompetitif, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, pengaturan tempat duduk. PDPK memperhatikan kebutuhan khusus peserta didik dan pengembangan potensinya dengan optimal. Dan yang terakhir, mengakomodasi kebutuhan belajar sesuai kebutuhan khusus peserta didik. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.